Nyo kitab yang lu bacanya Ittihaf, kitab menjadi syarah terhadap Ihya Ulumuddin. Ini kalau baca apa yang mana? Ihya Ulumuddin. Kupulung baca apa yang karena lumia tiga kan. Yang kedua, supaya umat Islam mengerti ini. Jika dia orang yang puas binah kagum politik, mana yang lung semua buat politik. Ayah jawab dia. Karena pulau betul start dan finish seorang manusia, atau di antara garis start dan finish gedanya manusia. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma zidna ilman nafi'an wa fahma wa lahiqna bis shalihin. Qala al-musannifu rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi amin ya rabbal alamin. Fa in qulta lima al-haqqal fiqha bi ilmi dunya wa al-haqqal fuqaha bi ulama'i dunya. Fa'lam anna Allah azza wa jalla akhraja Adam alaihi salam minat turab wa akhraja zurriyatahu min sulalatin min tinin wa ma'in dafiq fa akhrajahum minal aslabi ilal arham wa minha ilal dunya summa ilal qabri summa ilal arad summa ilal jannah au ilal nar. Maka jika engkau bertanya, kenapa engkau hubungkan ilmu fikih dengan ilmu dunia, dan engkau hubungkan akan fuqaha dengan orang-orang yang mengerti dunia? Fa'lam, maka ketahui olehmu sesungguhnya Allah Azza wa Jalla mengeluarkan Adam alaihi salam daripada tanah dan mengeluarkan akan zuriatnya Adam daripada inti, yaitu daripada tanah liat dan daripada air yang terpencar. Fakhrajahum minal aslah, maka mengeluarkan akan mereka itu daripada sulbi-sulbi kepada rahim, dan daripada rahim kepada dunia, kemudian kepada kuburan, kemudian kepada mahsyar, kemudian kepada surga atau kepada neraka. Jadi Imam Al-Ghazali ditakdirkan sebuah pertanyaan, bahkan menghubung antara ilmu fikih dengan ilmu dunia, atau bahkan menghubung antara ilmu syar'i dengan ilmu-ilmu yang sifatnya duniawi. Kemudian bahkan menghubung, bahkan terikat antara orang-orang ahli fikih dengan orang-orang ahli di bidang duniawi. Maka jawabannya pertama sekali kita yang harus tahu
bahwa Allah Subhanahu wa taala pertama sekali nebutupit Nabi Adam dari tanah. Sebagaimana kalian maklum, Nabi Adam itu diciptakan daripada tanah. Kemudian zuriat Adam diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala nebutupit daripada safwah, artinya daripada intisari umum, dan daripada ma'in dafir. Bahasa kita ini biasa tegun mani atau sperma, atau yang dimaksud ini yaitu nutfah, segumpal darah. Kemudian dari nan nepedebit daripada sulbi, yang katanya mendung disimpankan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam sulbi para bapak, para laki-laki, dikeluarkan ke dalam arhamil ummahat, ke dalam rahim para ibu. Kemudian daripada rahim ibu dikeluarkan kepada dunia. Kemudian dari dunia dikeluarkan kitanya kepada alam kubur. Alam kubur adalah salah satu daripada manzilah akhirat, dan itu adalah manzilah yang pertama. Artinya tempat singgah pertama kita yang menuju akhirat adalah alam kubur, atau dengan alam barzah. Kemudian dari alam barzah kita yang dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari alam kuburnya ke mahsyar, tempat perhimpunan seluruh makhluk. Kemudian dari sini sampailah seseorang itu kepada surga atau kepada neraka. Jadi finishnya, bukan start kita yang manusia adalah daripada tanah, karena Adam diciptakan daripada tanah. An-nasu kulluhum min Adam, manusia seluruhnya datangnya daripada Nabi Adam. Wa Adam min turab, dan Nabi Adam itu diciptakan daripada tanah. La fadla li arabiyyin wa ajamiyyin illa bittaqwa. Tidak ada kelebihan antara orang Arab dan selainnya Arab melainkan dengan ketakwaan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Artinya yang membedakan antara manusia dengan manusia hanyalah ketakwaannya. Tidak ada yang lain. Tidak ada beda antara warna kulit putih dan hitam. Tidak ada beda antara status kehidupan. Tidak ada beda antara orang kaya dengan orang miskin. Yang membedakan hanyalah ketakwaan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Finish katanya katanya orang yang beriman tak harapkan finish katanya ke surga. Akan tetapi tak maklum, tak yakini lagi bahwa tempat finish manusia itu ada dua macam, na surga dan na neraka. Orang yang beramal saleh, orang yang husnul khatimah, watemati yang dalam keadaan baik, yang akan berfinish ke surga. Yang su'ul khatimah, yang finishnya adalah ke dalam neraka. Maka gekenlah dunianya adalah nanggro safar, nanggro perjalanan, atau geken dengan nanggro perantauan.
nambuh tempat yang kita berpindah-pindah. Baru tu kampung tujuan kita. 6 kali perpindahan baru sampai kepada tempat yang dituju. Yang pertama kita berangkat pun dari tanah, jet kepada segumpal darah atau dari nutfah. Dari inan yang berangkat pun dari rahim, dari sulbi berangkat kita kepada rahim, disang kita ke janin. Geken dengan safar nutfah dari sulbi kepada rahim, perjalanan nutfah segumpal darah dari sulbi seorang ayah ke rahim seorang ibu. Kemudian yang kelima safar janin dari rahim kepada dunia. Dalam kandungan itu disebut dengan janin. Kemudian janinnya berangkatlah, merantaulah dia ke dunia. Yang kelihatan. Kemudian yang keempat, janin itu berangkat. Ya, kadir kita dalam kandungan ke janin, waktu kalahi kenudunya dengan segala status. Pertama itu kita dengan sabi, kemudian dia kita ke kanak-kanak, kemudian orang yang dewasa, kemudian berpindah status kita di alam dunia, kemudian duduk berangkatlah kita alam kubur. Yang perjalanan perantauan kita yang kubur. Al-Khamis safaruhu minal qabri ilal arad fil mauqif. Yang kelima berangkat manusianya dari alam kubur menuju kepada mauqif, yaitu mahsyar, tempat perhimpunan seluruh makhluk. As-sadis minhu ila ahadil manzilain. Dari mauqif, dari mahsyar berangkatlah manusia, yaitu keberangkatan yang paling terakhir kepada salah satu dua tempat, surga atau neraka. Yang perjalanan gede inan bermula, kemudian akhir kitanya, final kitanya surga mudah-mudahan atau neraka. Fahaza mabda'uhu wa haza ghayatuhu. Maka ini adalah permulaan mereka itu manusia, dan ini adalah final mereka itu manusia. Wa hadhihi manaziluhum, dan ini adalah manzilah mereka itu manusia, yaitu nanambo. Ya, tempat tetap kita sulbi, rahim, dunia, alam barzah, kemudian mahsyar, surga atau neraka. Yang istilah ulun jak berjalan ulun mungkin dengan rest area, tempat istirahat, anak trip-tripnya. Wa khalaqad dunya zadan lil ma'ad liyatana wala minha ma yasluhu litazawwud. Allah Subhanahu wa taala menciptakan dunia ini adalah sebagai bekalan untuk hari akhirat. Menciptakan dunia oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai bekalan kita terhadap uro akhirat. Liyatanawala, supaya manusia itu mengambil daripada dunia sesuatu yang pantas dijadikan sebagai bekalan. Mengatacok legaino dalam hidup dunia, perkara-perkara atau keadaan-keadaan sesuatu yang bisa jadi bekalan kita terhadap akhirat. Falau tanawaluha bil adli lang qata'il khusuma.
Nyan baca bekalan di alam dunia nyu manusianya bermacam-macam. Cara cok putra yang dicok, dia dicok, hol pakai nyu macam-macam. Na urang yang dicok bekalannya secara adil. Na urang yang dicoknya secara zalim. Nah yang urang dicok secara adil tapi ditempatkan pada zalim. Nah yang urang dicok secara zalim ditempatkan atau yang dicoknya pada kezaliman. Nanti kadang-kadang urang yang dicok atau yang secara zalim tapi ditempatkan pada tempat yang hana zalim. Seandainya ubina manusia di akhir dunianya mengambil bekalannya secara adil, lang qata'il al-khusumah, niscaya sungguh tidak terjadilah pertengkaran, pembunuhan dan perselisihan. Lang qata'il al-khusumah, tidak ada pertengkaran di atas permukaan dunia, tidak ada pembunuhan. Hal-hal yang tidak menyenangkan tidak pernah terjadi seandainya manusianya gejok bekalannya secara adil. Wa mana adil hana dalil. Mana adil hana dalil. Dalilku muilanya. Dalilnya na dua macam, na muilanya raw, na muilanya go. Na ilanya go, na ilanya go. Wadai kita nyo tak ilanya go, yang pasti ilanya go. Tapi wadai tak ilanya go tu yang hana pasti ilanya go. Contoh, urang ketinggalkan kewajiban. Nyan urang ilanya go. Urang hana ke kemayang, hana ke kuasa, hana ke mujekut. Nyan ilanya go. Arti kita yung hanat mayang nama ilanya go. Hanam. Kemudian yang kedua na ilanya go. Nyan wate kita ilanya go pasti ilanya go. Kita mendalimi kehormatan orang yang lain. Orang lain pasti mendalimi diri sendiri. Kita mendalimi harta orang lain, pasti kita mendalimi diri sendiri. Karena kedalimannya adalah sesuatu yang dilarang, yang diham oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Wadai ilanya go, kesalahan itu dua macam. Pertama kita melanggar dengan ketentuan-ketentuan Allah. Yang kedua kita talanggar kenyamanan orang yang lain. Jadi dua macam. Maunya bunuh tak ilanya do hanya berkaitan dengan Allah. Tayong hana kabubut mayang, yang dosa tayong hanya berkaitan dengan Allah. Tayong tak jujur, yang berarti kata zalimi harta orang lain. Wadai kata zalimi harta orang lain, kaitannya dua macam. Pertama dengan pemilik harta, kemudian yang kedua dengan Allah Subhanahu Wa Taala yang melarang jujur. Berarti waktu tercok harta lain secara dalil, yang kata langgar perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Yang dalimnya lawan daripada keadilan. Tandai manusia di akhir dunianya mengambil dunia secara adil. Sekali lagi tidak mendalimi dirinya dan tidak mendalimi orang yang lain. Sungguh dunia ini kosong daripada pertengkaran dan pembunuhan. Wa ta'atal fuqaha, dan nganggurlah para fuqaha, para ahli fikih, para ulama-ulama itu nganggur. Artinya apa? Tidak berurusan dengan memberi fatwa. Hana payah fatwa terhadap manusia. Apakah? Karena manusia itu berjalan sebagaimana mestinya, yaitu penuh dengan keadilan. Walakinnahum tanawaluha bisyahwat. Akan tetapi faktanya manusia itu mengambil dunia dengan syahwat, mengambil dunia dengan keinginan-keinginannya.
fatawalladat minhal khusuma, maka lahirlah pertengkaran-pertengkaran, maka terjadilah pembunuhan. Ketika terjadi pertengkaran dan pembunuhan, famassatil hajatu ila sultan, maka berhajatlah kepada sultan, yasusuhum, yang memimpin akan mereka itu manusia. Karena adat di dunia ini terjadi pertengkaran dan pembunuhan, maka butuhlah kepada seorang raja atau seorang pemimpin, penguasa yang akan mengatur kehidupan manusia. Wahtaja sultan ila kanunin yasusuhum bih, dan penguasa itu, sultan itu butuh kepada kanun, kepada undang-undang, kepada aturan, yang dengan aturan tersebut sultan akan memimpin manusia. Fal faqihu huwal alim bi kanunis siyasa, maka ahli fikih itu adalah orang yang mengerti dengan kanun kepemimpinan, wa tariqit tawassut bainal khalq, dan jalan tengah di antara makhluk, idza tanazamu bi hukmi syahwat, apabila berbantah-bantahanlah mereka itu manusia dengan sebab hukum keinginan-keinginan. Fakanal faqihu muallimus sultan wa mursyiduhu ila tariqi siyasatil khalqi, maka ahli fikih itu adalah muallim bagi sultan dan yang menunjuki sultan kepada jalan memimpin makhluk dan mengendalikan makhluk, liyan qadima bistiqamatihim umuruhum fid dunya, supaya luruslah urusan mereka itu makhluk di dalam dunia. Jadi waktu kita yang berada di dalam dunia, untuk teraturnya kehidupan dunia butuhlah kepada seorang sultan, artinya sebuah kekuasaan. Li sultan han mampu geuruf manusia apabila tidak ada rujukannya. Rujukan sultan itu adalah kanun, undang-undang, aturan-aturan. Yang mengerti undang-undang di dalam agama itu adalah ahli fikih, yaitu orang yang alim. Maka kesimpulan sementara ini, orang yang alim, ahli fikih, ulama fikih itu adalah muallim bagi sultan, orang yang mengajari sultan, dan mursyid, orang yang menunjuki sultan itu kepada jalan yang benar. Nian wate katruk pak kesimpulan sementaranya, Al-Ghazali sumpah wala umri annahu muta'allaqun aidan biddin walakin la binafsihi bal biwasitatid dunya. Demi umurku, kata Imam Al-Ghazali, sesungguhnya ilmu dunia itu berkaitan dengan agama, pasti berkaitan dengan agama, akan tetapi bukan dengan dirinya ilmu. Kibansit biwasitati dunia, dengan sebab perantaraan dunia. Karena manusia bunuh hidup dalam dunia, mangat teratur dunia, maka butuhlah kepada ilmu dunia. Ilmu dunia itu tidak cukup apabila tidak ada ilmu agama. Maka antara ilmu dunia berkaitan dengan ilmu agama. Pertanyaan yang pertama, kenapa engkau hubungkan ilmu dunia dengan ilmu agama? Jawaban di rentetan di lagi tadi. Pakat. Karena hana teraturnya kehidupan dunia
apabila tidak ada orang yang kuat. Orang yang kuat itu adalah sultan. Han teratur kehidupan dunia menyahana sultan. Apabila kehidupan dunia hana teratur, kehidupan agama pun han teratur. Menya kehidupan dunia hana teratur, nyan kemenangan uro akhirat untuk menempati surga pun tidak ada. Saya sudah maklum buno bahwa perjalanan akhir kita tempat akhir kita adalah dua macam. Yang pertama adalah surga, yang kedua adalah neraka. Orang yang bentuk kehidupan dunia dengan amal-amal yang saleh, alian khatimah juga bagus, maka tempat akhir adalah surga. Kemudian sebaliknya tempat akhir adalah neraka. Jadi inti perjalanan kita menuju kepada surga. Yang terdekat kita orang yang beriman. Tapi untuk mendapatkan kemenangan dengan surga itu mesti harus teratur agama kita. Agama kita yang berat, agama kita yang bukan pribadi kita yang berat di dalam beragama. Olehnya teratur agama itu sangat tergantung kepada teraturnya dunia. Putra dunia dua macam. Makna pertama itu secara umum makna dunia adalah hal ihwal yang terjadi yogol matinya dunia itu. Hal ihwal yang terjadi sesudah kematian yang dengan akhirat. Atau bahasa yang lain, segala sesuatu yang terjadi sebelum kita yang mati yang dengan dunia. Segala sesuatu yang terjadi hiah mati gekun dengan akhirat. Nyo kita malamnya tak boleh. Nyo itamong di dalam dunia. Pakai itamong dalam dunia. Ya. Kimau ke? Ya, tak salah. Pakai itamong dalam dunia karena memang terjadi pengajian ini sebelum kematian. Ya kan? Munya kamatir kan kahanali dah boleh. Nyot malam nyot tabir katanya. Pajang tabirnya yo golok mati. Perkara-perkara yang terjadi sebelum kematian itu semuanya adalah dunia. Kemudian buat-buat yang terjadi yo golok mati katanya. Dibagi dua. Nah yang bermanfaat terhadap akhirat katanya. Na yang mudarat, na yang hana manfaat. Buat yang kita lakukan sebelum mati, na yang bermanfaat terhadap akhirat, na yang mudarat terhadap akhirat, kemudian na yang hana manfaat terhadap akhirat. Maka ubena pun yang bermanfaat terhadap akhirat kita yang gekun dengan ukhrawi. Ubena pun yang bermanfaat terhadap akhirat kita yang gekun dengan ukhrawi. Sifatnya adalah akhirat. Tapi pun di dalam dunia terjadi kalau mati kita tapi manfaat buatnya lihat mati kita maka gekun buatnya ukhrawi. Bila putnya hana bermanfaat terhadap akhirat kita gekun dengan duniawi. Buat yang hana manfaat terhadap akhirat kita gekun dengan duniawi. Buat duniawinya dua macam lah. Nah yang dia ke melarat akhirat lihana pun ke melarat akhirat. Alanya nabut duniawinya hana melarat akhirat atau hana melarat dunia. Tiga tu, buat yang dia ke melarat akhirat hana faedah terhadap akhirat kita yang berkait dengan duniawi. Buat duniawinya, na yang dia melarat akhirat, na yang hana bermakna melarat akhirat. Yang gelaran adalah
but ino di dalam dunia. Dunia yang tercela adalah dunia yang tidak bermanfaat terhadap akhirat ini. Yang hana manfaat terhadap akhirat itu yang gelar. Adapun yang bermanfaat terhadap akhirat itu, apalagi itu menjadi sarana terhadap akhirat itu, makanya adalah sesuatu yang terpuji. Contoh, tanya dapat jobu. Nyan pajuh bu dia nyan kembut dia aja. Pakan budenya karena terjadinya sebelum kematian. Nyelu ulang yang artinya mengagat-ingat. Terjadi pajuh bu yo golong kematian. Perkara yang terjadi yo golong kematian adalah dunia. Pajuh bu gedanya putra faedah. Menyafaedah dapat jomunya ngai tak kerja. Kerjanya kupuh ngai tak kerja la ilom. Kerja la ilomnya kupuh ngai tak kerja la ilah ilom. Nyan sama dengan pajuh bu gedanya deken dengan duniawi. Tidak ada manfaat terhadap akhirat dia. Orang yang lain di baju putih, datang yang bagian kumpul di baju putih, mangat kuat tubuh, kumpul kuat tubuh, mangat lum ibadat, mangat lum tunaikan kewajiban, mangat lum hasilkan nafkah yang wajib. Nyan bu yang dipajuh liurang yang kedua tanya nyan dikun dengan rawi. Pakai rawi karena ganyan pajuh bu mangan ibadah. Sama dengan manfaat ganyan pajuh bu adalah akhirat. Orang yang pajuh bu ngai kerjanya ngai kerja tadi. Nyan pajuh bu ganyan adalah duniawi. Bahkan duniawi karena tidak bermanfaat terhadap akhiratnya. Yang onan ya. Ingat deh. Nyan dunia. Apabila dunia teratur, baru mungkin teratur agama.